Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Ninda Putri, mahasiswa dari Universitas Bumegora, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa semester 2 dengan NIM 25010110034. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya pada matkul Desain Web, di mana saya membuat website portofolio. Website ini saya rancang sebagai halaman portofolio personal yang interaktif, responsif, dan memiliki estetika visual bertema cute dan pastel yang ceria namun tetap profesional. Sebelum kita membedah kodenya, mari kita lihat dulu demo aplikasinya. Di paling atas sini ada menu navigation, di mana jika salah satunya kita klik, dia akan bergeser secara otomatis ke bawah dengan efek yang smooth scrolling. Pada halaman ini yaitu halaman utama saya, di mana di sini ada kalimat penyambut, lalu ada juga slogan pribadi, tombol lihat profil, dan foto profil saya. Lalu jika kita scroll ke bawah, di sini ada biodata saya serta riwayat pendidikan. Geser ke bawah lagi, di sini ada skill dan kompetensi, di mana dia memiliki visual progress warna yang gradasi imut. Lalu di bawah ada portofolio project saya. Di bawahnya lagi ada experience dan aktivitas. Di sini ada aktivitas dan kampus, serta di sini juga ada petualangan outdoor dan alam saya. Di sini saya menampilkan gambar-gambar juga. Lalu ke bawah ada taekwondo achievements, di mana di sini presentasi saya. Dan di sini menariknya itu, jika kita menekan lihat sertifikat, maka muncul pop-up model yang menampilkan foto sertifikat saya secara dinamis di tengah layar. Kita bisa menutupnya dengan mengklik tanda silang ini. Kemudian pada paling bawah di sini ada form kontak. Form ini sudah dilengkapi dengan validasi. Jika saya langsung klik tombol kirim pesan tanpa mengisi data, maka pesannya akan error serta berwarna merah yang akan langsung muncul secara otomatis. Di sini juga ada tombol button untuk kembali ke halaman awal. Lanjut kita ke kodenya. Di sini struktur project saya ada folder CSS. Di sini berisi file style CSS untuk menyimpan semua aturan desain, visual, dan lighting. Lalu di sini juga ada folder image, di mana saya menaruh gambar-gambar yang ada di portofolio saya pada folder sini. Lalu di JavaScript berisi file script JavaScript untuk menangani logika interaktif websitenya. Lalu di paling bawah ada index HTML, di mana dia berada di luar folder sebagai komponen utama untuk menyimpan seluruh struktur halaman websitenya. Sekarang kita bedah dulu kode HTML-nya. Baik, di awal kita akan jelaskan kode pada bagian HTML-nya. Pada baris pertama terdapat .step HTML mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan struktur standar HTML terbaru. Kemudian HTML5 terbaru. Kemudian diikuti dengan tag HTML. Tag ini untuk memberikan informasi kepada browser bahwa konten utama website ini menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam tag head ini terdapat beberapa fitur metadata penting, yaitu pertama ada meta charset UTP-8, di mana fitur ini
Penggunaan karakternya agar website bisa menampilkan semua simbol teks dan emoji sakura dengan sempurna tanpa error. Kemudian tag ini adalah fitur paling krusial untuk responsive web design yang memaksa tampilan halaman otomatis menyesuaikan dengan lebar layar perangkat baik saat dibuka pada laptop maupun di HP. Kemudian ada tag title di mana ini mengatur teks judul yang muncul pada tab browser yaitu Qt Portfolio 9.3. Lalu ada tag link di mana ini berfungsi sebagai fitur konektivitas luar untuk menghubungkan kerangka HTML ini dengan Google Fonts, ikon font awesome, dan file kosmetik visual kita di CSS style. Kemudian masuk ke dalam tag body, di mana kita disambut dengan semantik header. Di dalam header ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu pertama tag div. Ini untuk menampilkan identitas nama saya. Kemudian div class, menu toggle ID mobile ini yang di dalamnya terdapat 3 text span. Ini adalah fitur tombol menu hamburger yang nantinya akan diubah secara interaktif oleh JavaScript menjadi icon silang saat website dibuka melalui layar HP. Selanjutnya ada tag nav class. Yang membungkus daftar menu menggunakan struktur UL dan LI. Fitur spesial di sini adalah penggunaan ini tag herb dengan memanfaatkan simbol fitur internal outerlink, di mana halaman ini akan otomatis meluncur mulus ke bawah menuju bagian yang akan diklik tanpa perlu mempress browser. Lalu pada bagian section, untuk menyusun konten utama, saya menggunakan elemen semantik section yang dibagi menggunakan atribut ID. Fitur pembagian kontennya meliputi home, menggunakan hierarki judul paling tinggi yaitu H1 untuk menegaskan nama utama saya, dan tag P untuk paragraf slogan, dan tag A berbentuk kelas BTN sebagai tombol aksi utama. Kemudian section about, di mana menggunakan H2 sebagai judul bagian serta tag strong untuk memberikan fitur penekanan teks label pada kata kunci tujuan karir saya. Lalu ada section skill, di sini HTML bertindak sebagai penyedia struktur pembungkus berkemajuan progress bar yang presentasenya ditulis secara spesifik menggunakan link style. Lalu ada section portfolio. Nah, di dalam bagian ini HTML menyusun fitur komponen kartu lewat tag div bertingkat untuk memajang proyek Java saya, dokumentasi gambar ekspedisi alam menggunakan tag image. Tag image lengkap dengan atribut ALT sebagai teks alternatif serta deretan kartu presentasi medali taekwondo. Lalu menariknya pada setiap kartu prestasi
Nah, lanjut di sini pada prestasi ini taekwondo, saya menambahkan tag button dengan fitur event header bawaan, yaitu on click open certificate. Ini adalah fitur jembatan langsung untuk mengirim nama file gambar sertifikat ke dalam fungsi JavaScript agar bisa memicu jendela pop-up. Lalu pada fitur formulir kontak, di sini bagian akhir, ini tag from dengan atribut not validate. Atribut ini sengaja dipasang untuk memastikan validasi standar TikTok bawaan browser, karena fitur pengecekan errornya akan dikontrol penuh secara kostum oleh logika JavaScript kita nanti. Formulir ini menggunakan tag label sebagai teks penunjuk, input type text, dan input type email untuk menangkap data satu baris serta teks area untuk kolom input pesan yang lebih panjang. Di setiap input juga disematkan fitur atribut ini placeholder untuk menampilkan teks petunjuk samad. Tepat di bawah formulir terdapat tag div class, di mana fitur wadah ini secara default disembunyikan dan baru akan dimunculkan teks peringatannya jika terjadi kesalahan pengisian data. Sebelum bagian penutup halaman, terdapat tag div id card modal. Ini adalah struktur fitur jendela model pop-up yang di dalamnya menggunakan kode entinitas khusus, yaitu times. Terakhir, dokumen ditutup dengan elemen footer untuk icon sosial media dan tag. Script search. Nah, baris ini, letakkan teks script di paling bawah ini adalah fitur optimasi agar browser memuat seluruh kerangka halaman terlebih dahulu sehingga format website terasa sangat cepat diakses. Oke, di sini fitur-fitur yang ada di style CSS-nya. Pertama di sini ada root, di mana dia ini berfungsi agar pengelolaan tema warna web konsisten dan mudah diubah secara global. Lalu juga di sini ada box sizing, di mana ini untuk menetralkan margin atau padding bawaan browser agar ukuran elemennya konsisten. Ada position pixel, di mana pada header ini dia berguna agar menunya tetap melayang saat di scroll dan dipadukan dengan backdrop filter blur untuk memberikan efek kaca transparan yang estetik. Kemudian ada fitur lighting yang fleksibel diterapkan pada elemen header dan section beranda home. Display flex, justify content, dan justify content space between untuk menyeimbangkan posisi teks dan foto profil secara horizontal. Dan ada fitur multi-kolom otomatis diterapkan pada about container, scale container, dan portfolio guard menggunakan fungsi guard template columns.
Fitur ini membuat kartu prestasi otomatis menyusun diri ke samping jika layarnya lebar, dan otomatis berbaris ke bawah jika layarnya sempit tanpa merusak tampilannya. Lalu ada juga fitur kustomisi progress bar, di mana manfaatnya bertingkat dengan warna gradasi untuk memvisualisasikan tingkat keahlian secara menarik. Ada juga fitur animasi interaktif menggunakan properti transition al 0.3s dipadukan dengan transform translate yang ini pada kartu prestasi dan tombol untuk memberikan efek animasi halus seolah-olah elemen terangkat naik saat disorot kursor mouse. Lalu kita beralih ke JavaScript. Di sini ada fitur toggle aktif navbar, yaitu hamburger menu, yaitu menggunakan ini pada tombol maupun ponsel untuk memicu kelas aktif pada daftar menu. Di dalamnya terdapat logika manipulasi CSS inline style information yang mengubah 3 garis horizontal menjadi icon silang melalui fungsi rotate dan translate saat menunya terbuka. Lalu fitur selanjutnya ada fitur dynamic model view, di mana dia bertindak untuk menangkap parameter file gambar dari tombol kartu prestasi yang diklik, lalu menyuntikkannya ke dalam atribut search elemen gambar modal secara dinamis, lalu mengubah status display menjadi blok. Kemudian ada fitur overlay click dismiss, yaitu memanfaatkan objek global window on click untuk mendeteksi area klik. Jika pengguna mengklik area luar latar belakang gelap mode, jendela modal sertifikat akan otomatis menutup. Lalu terakhir ada fitur client side prompt validation, yaitu untuk mencegah pengiriman data kosong atau salah ke server menggunakan metode event-driven default. JavaScript melakukan 3 tahap pengecekan, yaitu validasi nama, validasi format URL, dan validasi panjang karakter. Oh ya, terakhir ada juga fitur scroll monitor atau back to top button, itu memantau aktivitas perguliran layar lewat add event listener scroll. Jika posisi gulir layar melebihi 300 pixel, kelas show akan ditambahkan pada tombol back to top di pojok kanan bawah menggunakan properti class list add, sehingga tombolnya muncul secara halus melalui efek transisi opasitas CSS. Kesimpulannya, melalui kombinasi yang terstruktur antara HTML5 sebagai pondasi kerangka halaman, CSS3 sebagai pengatur estetika layout, lalu JavaScript sebagai motor penggerak interaktivitas dinamis.
Website portofolio ini berhasil saya implementasikan dengan baik. Demikian presentasi Project UAS desain web saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan salah kata saya selama penyampaian. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.